orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu menyaksikan ada seorang janda punya anak 3 lagi masak, ternyata bukan makanan yang dimasak, adalah batu. Tujuannya apa? Buat bohong-bohongin anaknya supaya hatinya nyaman. Dan dia bentar lagi matang, ibu lagi masak, saking tuh anaknya capek nangis karena nungguin matangnya makanan ditunggu kagak matang-matang. Akhirnya tuh anak sampai pulas ketiduran, saking capeknya nangis. Dia tenang tuh, bentar lagi matang, ayo bentar lagi matang, udah bentar lagi matang. Pas dibuka, botolnya batu, maka meleleh air mata orang ini. Maka seketika itu pula perbekalan hajinya diberikan untuk janda ini. Betapa gembiranya ini janda mendapatkan pemberian yang begitu besar. Akhirnya dengan pemberian yang begitu besar ini dijadikan sebagai modal usaha. Akhirnya kehidupan Arabnya semakin meningkat dan sejahtera gara-gara diberikan ongkos haji oleh orang itu. Maka ini orang habis memberikan itu kepada si janda, dia pulang, dia tidur. Ketika dia tidur, maka seorang malaikat menyerupai bentuk tubuhnya yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang diserupakan malaikat itulah yang melaksanakan ibadah haji. Wajahnya mirip dengannya, sehingga masyarakat itu melihat dia pergi haji, pulang pergi haji. Sehingga ada seorang ulama yang tadi, Abdullah bin Mubarak, kenapa dia penasaran? Karena ketika dia sedang wukuf di Arafah, dia bermimpi berjumpa dengan seorang wali yang mengatakan bahwa tahun ini terdapat 70.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Semua hajinya ditolak, gak ada yang diterima oleh Allah SWT. Akan tetapi gara-gara ada satu orang namanya Fulan bin Fulan, maka haji semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung ada satu orang. Kalau nggak ada satu orang, 70.000 orang yang mau melaksanakan haji tahun ini, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penasaran Abdullah bin Mubarak, siapa ini orang yang sehingga gara-gara dia melaksanakan ibadah haji semua haji diterima? Akhirnya ini orang tersebut tidak lain adalah orang yang memberikan ongkos hajinya kepada seorang janda dengan 3 anak yatimnya. Jadi padahal dia nggak haji, dia nggak umroh, dia tidur. Tetapi malaikat menyerupakan bentuk tubuhnya yang melaksanakan ibadah haji. Orang melihat dia pergi haji, orang melihat dia pulang haji, padahal itu adalah wujud dari seorang malaikat yang melaksanakan ibadahnya. Itu tandanya. Fadilan Anda ini memiliki kelebihan dari hutangnya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Maskanah artinya tempat tinggal. Kalau dia belum punya rumah, dengan haji mana yang lebih dahulu? Rumah dulu, baru haji. Wa kiswatihil la'iqi nabihi, dan pakaian yang layak dengannya. Lalu wa mu'natiman alaihi mu'natuhu, dan nafkahnya orang yang ia wajib atasnya untuk menafkahinya. Muddata dhahabihi wa iyabihi, pada masa perginya dan kembalinya. Dhahabihi perginya, iyabihi kembali. Dhahaban wa iyaban, pergi pulang. Kalau kita dibalik, pulang pergi. Padahal yang benar dhahaban wa iyaban, pergi pulang. Pergi dulu atau pulang dulu?
Cuma kita bilangnya pulang pergi, pulang dulu lah, kagak pergi-pergi, pergi pulang, pulang pergi. Tapi emang enakan pulang pergi ya, daripada pergi pulang. Jadi bahasa itu kadang sesuai dengan kebiasaan. Umpama sajadah yasjudu sajidatan, itu ismu makannya masjid, tapi karena sudah digunakan di masyarakat masjid. Jalasa yajlisu jalsatan, ismu makanihi majlasun, namun kita sudah kebiasaan menyebut majlis. Atau seumpama apabila sebuah kata ada ain fiilnya atau lam fiilnya adalah huruf alfi, maka wajib dibaca fathah. Umpama fathah itu haknya disebut dengan huruf alfi, huruf tenggorokan, maka fiil mudhari'nya wajib dibaca fathah. Fathah yaftahu, bukan fathah yaftuhu, fathah yaftihu. Karena fathah haknya huruf alfi, maka fiil mudhari'nya wajib dibaca fathah. Fathah yaftahu. Kemudian yang dakhala, itu dakhala khoknya adalah termasuk huruf alfi, huruf tenggorokan. Berarti fiil mudhari'nya wajib dibaca fathah. Pertanyaannya yang benar itu bacanya dakhala yadkhulu apa dakhala yadkhulu? Adil. Yadkhulu. Yang benar mestinya apa? Yadkhulu. Kenapa dibaca yadkhulu? Nah, itu namanya samaiyah, mukhaliful qiyas. Kalimat-kalimat yang menyalahi daripada kaidah nahwu, kaidah sorof, akan tetapi tetap boleh digunakan. Kayak kita masjid, ya boleh masjid, gak masjid. Majlis, ya majlis, masa majlis. Dakhala, ya dakhulu, ya boleh. Walaupun yang benar adalah dakhala, ya dakhulu. Mainan nahu sorof, nahu sorof. Nggak apa-apa, mau nahu goreng, nahu gejrot, sama aja. Wa arkanul haji, rukun haji. Yang pertama ihram. Apa itu ihram? Memakai pakaian yang tidak berjahit. Ihram, orangnya muhrim. Lalu udah pakai pakaian yang tidak berjahit, lalu dia ngambil miqat, nah itu namanya ihram. Bagian bawah ditutupin, namanya izar. Bagian atas ditutupin, namanya rida, kan dua helai. Yang pertama ihram. Yang kedua wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Yang ketiga wat tawafu bil baiti, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat wasa'yu baina Shafa wal Marwati, sa'i antara Shafa dan Marwah. Yang kelima wal halqu, memotong rambut, awit taksiru atau memendekkannya. Wahia, dan semua rukun ini illal wuqufa, kecuali wukuf, arkanun lil umrati, adalah rukun-rukun bagi umrah. Berarti rukun haji dan rukun umrah sama. Bedanya satu, yaitu wukuf di Arafah. Kalau umrah tidak wukuf di Arafah. Kalau haji ada wukuf, kalau umrah tidak wukuf. Wa lihadzal arkani furudun
wa syurutun wallahu a'lam.